Apa kabar semuanya? Selamat malam teman-teman. Malam. Oke, perkenalkan nama saya Gita Tamalia. Teman-teman boleh memanggil saya Tata. Jadi pada malam hari ini kita akan melangsungkan nih workshop salah satu kegiatan dari Cool Cool Technology. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Kita akan dimulai dengan opening, lalu ada networking session. Sesi pertama Introduction to CICD, lalu ada Q&A, Introduction kembali, Q&A, demo, Q&A dan closing. Jadi teman-teman, di sini kita santai-santai aja, temanya akan seperti talk show, tapi sambil santai teman-teman dapat ilmunya, semoga bermanfaat dan juga menyenangkan pastinya. Oke, di Cool Workshop malam hari ini, Cool Talks kita yang pertama di bulan Desember, yaitu temanya Automate Software Development with Circle C. Speakernya itu juga luar biasa yang pasti expert di bidangnya yaitu Kak Ferry Ferdiansyah, CTO Asumsi. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saat ini kita akan ada break rooms. Jadi di situ akan ada sesi networking. Sebentar lagi tim kami akan membagi menjadi 3 ruangan. Nanti di situ teman-teman bisa perkenalan lebih lanjut. Jangan lupa untuk follow dan juga ikut di komunitas kita, Cool Telegroup, lalu juga di YouTube kita, Cool Cool Technology untuk materi hari ini. Jadi bisa ditonton-tonton lagi, misalkan tadi, oh ada yang lupa, langsung di LinkedIn juga ada, dan informasi lebih jelas yang pasti ada di website kita, coolcool.tech. Oke, saat ini sudah masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi utama nih. Kita dengan Mas Ferry Ferdiansyah. Sebelum mulai, saya selaku MC akan membacakan nih sedikit tentang resume atau background tentang Mas Ferry. Saat ini Mas Ferry adalah CTO dari Asumsi Jakarta Indonesia. Kalau dilihat nih, wah Mas Ferry banyak sekali pengalaman-pengalamannya ya teman-teman. Sebelumnya Mas Ferry juga engineering lead di Kazwa Jakarta. Lalu yang terakhir juga senior software engineer di Jax Labs. Ini banyak banget. Kalau di sini kayak, oh cuma 4 Kak, tenang, kita masih ada yang lain. Nah, ini juga ada tentang resume dari Kak Ferry Ferdiansyah. Teman-teman bisa lihat di sini kayak, nggak lupa juga nih, Mas Ferry baik banget ada nomor telepon dan emailnya. Boleh dicatat juga sekarang. Jadi kalau nanti mau ada tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi Mas Ferry di nomor berikut ya, dan juga emailnya. Oke, tadi resumenya sudah dari Mas Ferry. Nah, saat ini acara utama kita akan dipandu oleh moderator dari Kulkul, yaitu Mas Puji. Silahkan kepada Mas Puji. Dipersilahkan. Oke, ya, makasih Gita, Tata atas apa namanya introduction-nya ke Kulkul dan juga ke Mas Ferry ya. Jadi Sama. seperti yang ditunggu-tunggu nanti, tadi ya kita mau ada sharing dan gini konsepnya kayak diskusi aja gitu sama speaker kita yang akan share hari ini. Jadi nanti apa namanya kalau ada pertanyaan bisa feel free to ask question gitu, chat atau langsung kayak gitu. Terus nanti saya nggak mau banyak apa namanya nggak banyak istilahnya introduction. Jadi saya Puji, lead developer dari Kulkul. Nah, di sini mau bantu moderasi lah kayak gitu. Nanti kayaknya nggak perlu lama-lama ya. Kita dulu, kita langsung aja ke Kak Ferry gitu. Jadi Kak Ferry bisa langsung aja take the stage gitu. Silahkan kayak gitu. Oke, pokoknya perkenalan gue Ferry, saat ini terlibat sebagai CTO di Asumsi. Asumsi itu adalah sebuah media company di Jakarta gitu base-nya ya. Malam ini gue mau share tentang CI/CD, terutama dengan menggunakan Circle CI. Mungkin mungkin akan terlalu basic kali ya buat orang yang udah pernah pakai CI/CD gitu ya, pernah main CI/CD. Jadi mohon maaf sebelumnya gitu kalau misalnya emang ini terlalu basic, karena memang ya yang gue siapkan adalah ini sebenarnya dari sharing internal dan memang sengaja dibuat basic banget karena emang internally kita nggak ada yang familiar gitu ya. Jadi ya please bear with me, dan kalau emang ada pertanyaan ya langsung aja ya mungkin raise hand atau kayak mungkin langsung di chat. Let me share the slide bentar. Oke.
Ya, ini judulnya CI/CD 101. Sorry, 101. Jadi I will start with introduction to CI/CD. Sebenarnya apa sih CI dan CD itu? Jadi CI dan CD ini dua phrase yang berbeda ya. CI itu ada continuous integration, dan CD itu CD pun sebenarnya bisa dibagi dua lagi, antara ada continuous delivery dan continuous deployment itu. Nah, CI itu apa sih? CI itu sebenarnya sebuah proses untuk mengotomasi integrasi code changes gitu dari beberapa kontributor. Pasti kan dalam sebuah company nggak mungkin lah cuma punya satu stack engineer ya, kecuali memang dia startup yang cuma single engineer. Tapi most likely akan ada multiple engineers yang contribute di satu atau multiple repo. Nah, gimana cara integrasinya gitu kan? Ya sekarang kan udah ada Git segala macam ya. Nah, tapi kan again itu cuma integrasi code-nya aja gitu kan. Sedangkan terkadang kita harus bikin yang namanya testing juga. Nah, terus gimana caranya biar testing ini bisa jalan secara otomatis. Nah, itulah dibutuhkan namanya ya continuous integration ini. Jadi setiap ada PR, setiap ada merge ke branch manapun gitu ya, dia akan otomatis biasanya ya, dan terutama yang kita lakukan internal di asumsi adalah pertama kita ngecek code styling. Bahkan sebelum code-nya di commit gitu, kalau stylingnya itu bermasalah, itu nggak akan bisa commit gitu. Kita bikin nggak akan bisa commit, terus dibenerin dulu error dari linternya gitu. Setelah itu akan otomatis running local testing, unit test untuk code yang berubah. Jadi testingnya cuma akan jalan. Jadi misal kita punya dua modul gitu ya dalam sebuah project. Nah, kita cuma ngubah modul A doang nih. Nah, saat mau commit itu kita cuma akan jalanin unit testing untuk si modul A gitu. Karena kan yang berubah modul A doang, modul B-nya nggak berubah. Jadi buat apa kita jalanin unit test di lokal untuk modul B nanti? Yang ada malah nanti kalau kita jalanin semuanya gitu, once code base kita udah gede banget, itu malah nggak ada yang commit, nggak ada yang bisa commit karena ya itu semuanya tesnya harus jalan, jadi semua resource komputer kepake gitu kan, jadinya ujungnya mau commit itu lama banget gitu. Nah, setelah commit kita nge-trigger CI untuk do testing. Jadi di setiap fitur branch itu kita do testing, ada unit test, integration, dan juga end-to-end test. Terus setelah hijau semuanya gitu, baru ada proses ya code review gitu kan. Setelah itu kalau emang oke, baru kita merge. Nah, setelah merge itu ya masih ada testing lagi gitu kan yang harus kita lakukan, dan baru nanti proses di akhirnya adalah kita build image-nya, kita push ke image repository gitu ya, baru kita deploy ke ya either development, staging, atau production. Nah, disitulah yang namanya continuous delivery itu masuk gitu. Jadi setelah testing segala macam gitu kan, dan itu code kan harus dibuild kan, dan yang pada akhirnya nantinya harus dideploy gitu. Nah, bedanya antara jadi seperti yang gue bilang di awal, itu ada dua ya, satu continuous delivery, yang satu lagi adalah continuous deployment. Bedanya apa? Continuous delivery itu basically kita deploy ke production itu manual gitu. Either kita nge-push tag lah ke Git gitu, atau kayak ada approval
kayak di circle CI ini ada satu proses gitu ya, satu type untuk workflow yang namanya approval. Jadi kalau emang mau lanjut pipeline ya, itu harus kayak manually di approve oleh orang yang memang ya authorized untuk approve itu. Nah, bedanya dengan continuous deployment, yang continuous deployment itu basically ya setiap merge master itu akan deploy gitu. Jadi nggak ada interferensi apapun gitu. Nah, dan yang kita lakukan internally di Asumsi adalah kita do continuous delivery. Jadi basically kita semuanya running automatically sampai merge ke master. Kalau kita mau deploy, kita tinggal push tag aja di Git kita misal kayak version 1 gitu. Nah, itu otomatis akan nge-run pipeline untuk deployment ke production. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita butuh CI/CD gitu? Yang pertama itu untuk improve produktivitas, productivity, efisiensi, dan ya of course eventually ya happiness dari engineer kita gitu. Nggak ada yang suka udah di deploy gitu kan, tiba-tiba ngebug dan itu banyak banget bugnya gitu. Apalagi kalau udah sampai master. Dan CI/CD tools ini bisa membantu kita untuk meminimalisir bug yang lolos gitu untuk setiap development stage kita gitu. Kalau di Asumsi sendiri kita ada dev environment, ada QA, ada dev, ada staging, ada production. Kita do rigorous testing sampai staging. Gitu. Jadi basically yang masuk ke master itu adalah yang udah benar-benar ya kita anggap bug free lah, atau yang emang mungkin kita belum nemu aja gitu ya, tapi kita udah do rigorous testing dan we have great confidence in every deployment. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Ya of course lebih cepat nemuin masalah itu kan lebih baik ya. Jadi daripada kita nemuin masalah begitu dari production gitu kan, ujungnya malah bisa jadi downtime, dan downtime means it's gonna cost us money, real money gitu. Karena ini real business gitu kan, ini bukan bisnis di monopoli gitu, pakai uang monopoli enggak, tapi ini actual money. Kita pernah down paling lama itu 6 jam sekitar, dari jam 2 pagi sampai sekitar jam 8, jam 9 pagi. Nah itu baru ketahuannya ya itu di pagi harinya itu sekitar jam 8, jam 9 itu. Nah itu ada yang lolos gitu ya, ada sebuah hal yang lolos dari testing kita, ya itu langsung kita fix, dan ya basically that's cost us a lot in terms of traffic. Dan untuk sebuah media company, traffic itu ya semuanya gitu, everything gitu. Dan itu jadi pelajaran berharga banget buat kita sih. Nah, poin selanjutnya adalah ya ini tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, ya dengan adanya CI/CD tools ini ya kita jadi bisa rilis produk yang kualitasnya jauh lebih bagus gitu kan, karena kita udah do rigorous testing dan kita udah yakin untuk semua skenario bisnis kita ini udah passing gitu kan, udah jalan, which means kayak oke nih, kita punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa deploy ini ke production gitu sih. Ini adalah sekilas tentang CI/CD. Mungkin sebelum lanjut, ada yang mau bertanya dulu atau gimana? Enggak ada? Oke.
lanjut kalau gitu. Sekarang gue akan menjelaskan sedikit tentang Circle CI. Sebenarnya apa sih Circle CI dan kenapa kita pilih Circle CI? Mulai dari designing dulu deh. Jadi kita sebenarnya udah pernah coba beberapa gitu ya. Ya gue pribadi pernah coba GitHub CI, Jenkins, terus apa lagi ya, Travis, dan yang most recent sih drone.io. Mungkin nggak banyak yang tahu drone ya, tapi itu open source dan itu cloud first lah mereka bilangnya, cloud first CI/CD platform. Nah, kenapa kita pilihnya Circle CI? Satu, kita host code kita di GitHub. Jadi GitLab CI itu jelas not an option karena kita taruh di GitHub. Terus kita nggak pilih Travis karena it's ridiculously expensive untuk private repo. Kalian bisa cek sendiri, pricing-nya gila-gilaan kalau untuk private repo. Terus kenapa nggak Jenkins? Jenkins buat gue sih a bit agak berat ya, agak berat dan terlalu bloated, maksudnya banyak konfigurasi yang harus kita lakukan untuk bisa mendeploy instance dengan Jenkins di dalamnya gitu. Dan kita nggak punya cukup banyak waktu untuk itu dan kita nggak punya expertise lebih untuk itu. Terus kenapa nggak drone.io? Karena drone juga masih muda banget dan gue udah sempat pernah mau coba deploy drone di local cluster gitu ya. Tapi quite a pain juga. Dan ya again kita nggak punya cukup resource untuk maintain cluster si drone cluster itu sendiri. Jadi we go with Circle CI. Kenapa? Karena dari sisi pricing dia yang cukup make sense. Jadi Circle CI ini kayak Travis, dia free untuk open source, tapi untuk private repo dia ada berbayar. Tapi kalau kalian lihat di pricingnya gitu di webnya, cukup masuk akal kok pricingnya. Dan kita spend sekitar around $60 to $80 sebulan untuk pipeline kita gitu. Nah, CLCI itu seperti apa sih? Jadi basically kurang lebih seperti ini ya. Jadi kan kita punya repo. Kalau di Git itu ada Circle CI app ya. Kita tinggal allow aja. Jadi kita login dulu di Circle CI-nya gitu kan, terus kita konekin akun GitHub kita gitu. Jadi kita kasih permission buat si Circle CI biar bisa mengakses repo kita. Nah, terus sebenarnya Circle CI ini adalah semua yang warna hijau ini. Ada di orchestration, execution, notification juga. Nah, ya orchestrationnya ada di dalam sebuah file config.yml dan ya dalam config.yml ini ya kita bisa kita ada punya workflow gitu, kita juga bisa do some caching gitu kan, ada yang namanya konteks juga. Konteks ini semacam environment variable gitu ya, tapi untuk pipeline kita gitu, dan kita juga punya artifact. Selain itu kita juga bisa pilih nih, kita mau eksekusinya di mana gitu. Apa kita mau pakai Docker atau mau pakai Linux atau pakai Mac gitu ya. Kalau memang kita bikin Mac app atau kita mau run itu di GPU gitu, itu semua bisa kita pilih sendiri eksekutornya.
Dan terus mereka juga sediain notification API untuk ke Slack dan Jira kalau nggak salah sih. Tapi kita cuma pakai untuk yang Slack-nya doang. Gitu. Selanjutnya adalah few basic concepts. Ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke basic concept, Okay. Kita coba minta feedback ya ke teman-teman yang hadir gitu. Apakah ada pertanyaan tentang intro to CI/CD dan Circle CI kayak gitu? Kayak pemalu-pemalu nih hari ini nih. Oke, kalau gitu gue punya pertanyaan sih sedikit sih soal Circle CI. BTW mau penasaran sama Mac execution gitu. Jadi seberapa costly sih kalau misalnya kita mau running kayak Mac build kayak iOS atau kayak semacam aplikasi Mac di Circle CI kayak gitu? Oke. Ada pengalaman nggak? Sebenarnya nggak ada ya, tapi as far as I know, pricingnya mereka tuh based on concurrent builds. Jadi minutes build-nya, jadi nggak tergantung dari machine type yang kita pakai. Jadi basically lu mau pakai Docker, Linux, Mac atau GPU kayak yang itu pricingnya akan sama. Yang dihitung adalah kayak how many minutes do you use di kredit gitu. Jadi mereka punya satuan kredit yang mana kalau nggak salah 1 menit itu equals 10 kredit. Dan pricing terendahnya itu kalau nggak salah ya 25.000 kredit a month. Jadi kayak apa namanya advantage pakai Circle CI ini mereka nggak pandang ini ya, pandang platform ya. Jadi kita mau pakai Mac atau Linux atau Docker, kayak kalau misalnya kita punya kreditnya, kita bisa kayak gitu ya. Yes. I see. Dan Docker pun sebenarnya lu bisa pilih mesin size-nya juga. Lu misalnya mau butuh yang 4 CPU, yang medium atau yang large gitu, yang sampai kayak 8 CPU kalau juga ada. Itu juga bisa, itu tinggal di specify aja di config-nya. I see. Oke, nangkap. Oke, kalau gitu dari gue lumayan jelas sih soal si Mac ini. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa next ke section berikutnya. Gitu. Oke, kayaknya masih malu-malu. Oke. Next aja, kalau gitu. These are a few basic concepts ya tentang Circle CI. Yang pertama adalah pipelines. Pipeline itu apa sih? Jadi pipelines itu basically adalah ya the whole configuration, yang itu basically itu adalah si file config.yaml-nya itu sendiri. Dalam pipeline ini ada ya satu atau multiple workflow yang kita taruh di dalam .circle.ci/config.yaml file. Nah, jadi config-nya si Circle CI ini harus ditaruh di dalam folder .circle.ci, nama filenya config.yaml gitu. Dan salah satu kekurangan Circle CI gitu, in my opinion, kita nggak bisa split config-nya jadi multiple files. Jadi at some point, dan yang udah kita alami sekarang juga, it can be huge. Kita ada sekitar 1.000 line of code untuk si Circle CI configuration ini sendiri. Dan itu kita udah benar-benar reduce duplication. Jadi emang udah nggak bisa kita reduce lagi. Dan makanya sekarang kalau mau do changes gitu ya di pipeline kita, itu perlu hati-hati banget gitu, karena again 1.000 line of code itu bisa gampang banget skip lah. Nah, seperti apa sih file config-nya itu? Kurang lebih kayak gini ya. Jadi ada beberapa apa ya sebutannya ya, tipe objek kali, bisa dibilang objek kali ya. Ada command, ada eksekutor, ada job, ada workflow. Nah, command ini command ini basically objek yang bisa kita panggil gitu ya di dalam job, yang bisa kita reuse di dalam job atau multiple jobs.
Terus nah kalau eksekutor ini adalah ya kita mau execute si workflow kita, si job kita ini di mana gitu, apakah di dalam Docker gitu, apakah di Linux environment atau di Mac atau pakai GPU gitu. Itu kita bisa define di dalam yang namanya eksekutor. Nah, terus ada jobs. Nah, jobs ini adalah yang nantinya akan dipanggil di dalam workflow. Jadi jobs ini di dalam jobs ini ada comments. Itu kita bisa reuse comment. Nah, jadi basically core-nya si Circle CI ini adalah job more or less. Jadi kita nggak masalah nggak punya komen gitu. Kita nggak perlu bikin reusable comments kalau memang kayak ya dalam satu job cuma dalam tiap job tuh punya komen yang unik gitu. Jadi kita nggak bisa reuse komen itu. Jadi ya buat apa kita bikin reusable comments? Komennya kita taruh aja dalam jobnya gitu. Itu possible, itu nggak masalah. Tapi yang harus ada adalah jobs dan workflows of course. Jadi workflows-nya ini kita bisa di dalam workflow kita bisa ngedefine si job ini tuh mau di-run-nya kapan gitu ya, kayak bisa kita kayak gue sempat bilang di awal bisa kita trigger manual itu kan, terus mungkin kayak job ini requires job yang sebelumnya gitu ya, jadi job A ini harus passing dulu biar bisa jalanin job B, C, D, E dan seterusnya gitu. Terus bisa juga job ini itu cuma bisa jalan di kalau misalnya di branch master gitu atau di branch slide master kayak gitu. Itu semua kita define di dalam workflow. Nah, kalau job itu sendiri ya ini kayaknya udah gue sebutin sebelumnya ya. Jadi nggak perlu gue perdalam lagi. Nah, untuk UI-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini UI yang barunya. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di build config builder, build config graph itu semuanya adalah job. Dan si build ini itu harus dia baru akan running kalau misalnya 4 job sebelumnya itu passing. Kalau ada salah satu aja yang failed, build ini nggak akan jalan. Kita harus benerin dulu, gitu kan? Ya push, terus kayak trigger ulang pipeline-nya, baru kalau semuanya passing, baru si build ini tuh akan running. Gitu. That's basically everything sih tentang config-nya Circle CI. Mungkin selanjutnya gue akan sedikit demo. Wait. Sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya dulu atau gimana sebelum kita lanjut ke demo? Yes, ada yang bingung nggak guys kayak gitu tentang intro to sintaksnya si Circle CI dan juga tadi sempat dijelaskan juga soal kayak view-nya kayak gitu. Ini pada diam bingung apa gimana nih? Oke, mungkin lagi pertanyaannya kali ya, Kak Ferry ya. Jadi gini, tadi gimana caranya si sintaks yang ada di config YAML itu menjadi suatu workflow yang ada di tadi screenshot tadi gitu. Mappingnya itu gimana gitu? Oke. Oke, jadi mana sih? Oke. Jadi gini ya. Untuk bentar, oke. Jadi untuk bikin yang seperti ini gitu ya. Jadi kan seperti yang dilihat di sini, tadi kan ada 4. Berarti ada
satu workflow gitu kan dengan 5 job. Itu cara ngebacanya seperti itu sih. Jadi yang si build config builder bla 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 sampai build yang sebelah kanan ini itu adalah masing-masing adalah sebuah job. Nah, dan the whole kelimanya ini itu di encapsulate dalam satu workflow. Itu cara melihatnya seperti itu. Ya, cukup menjelaskan ya. Jadi basically cara bikinnya adalah ya kita bikin jobsnya itu ada 5 jobs itu tadi ya, dari build bla bla sampai build yang paling akhir. Nah terus kita di dalam workflow-nya, nah kita bikin satu job apa ya, satu workflow gitu. Kita bikin satu workflow, misal kayak ini build production gitu misalnya. Nah di dalamnya itu kita taruh 5 job tadi, yang mana job terakhir yang build itu kita taruh kondisional, yang mana dia requires job A, B, C, D ini untuk passing, baru dia akan jalanin job yang E ini. Kayak gitu. Agak sulit sih kalau cuma dijelasin. I see. Oke. Tadi ada pertanyaan singkat aja. Jadi itu yang tadi, yang itu kan ada 2 step ya, kayak ada 2 step gitu. Kayak misalnya build config builder sama build config ref itu kayak kerjanya itu paralel atau sekuensial ya? Ini kalau kayak gini berarti paralel. Oh, I see. Berarti yang sekuensial itu dari yang 4 ini pindah ke yang build itu ya? Yes. Oke. Nah, berarti yang workflow itu 5-5-nya atau gimana? Workflow itu 5-5-nya. 5-5-nya itu dalam sebuah workflow. Jadi dalam sebuah workflow itu ada 5 job yang mana terdiri dari build config builder sampai build ini gitu. I see. Oke, kayaknya mungkin biar lebih jelas bisa demo kali ya. Kita bisa start kayak gitu. Oke. Sebentar ya. Let me share another screen dulu kalau gitu. Bentar, yang mana? Oh, ini dia. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Ini gue basically cuma bikin sebuah demo project gitu ya. Ini sebenarnya CRA biasa yang belum diapa-apain, dan ini juga baru gue bikin barusan sih, karena memang kebetulan lagi agak padat juga. Nah, jadi di sini gue bikin simple job dan workflow aja gitu ya. Yang gue bikin adalah gue bikin 2 job. Yang pertama gue namain unit test, dan yang kedua gue namain build. Jadi si unit test ini dia bakal si unit test ini dia bakal running di Docker environment, karena di sini gue specify image ya. Kalau misalnya kalian mau run ini di Linux atau Mac, itu kalau nggak salah di sini tagnya adalah machine, bukan image. Kalau image berarti dia otomatis akan mengassume lo pakai Docker. Dan di sini kita bisa specify kita mau pakai image apa. Kita bisa pakai Node Alpine, pakai mungkin kayak custom image kalian sendiri gitu yang ada di Docker Hub. That's fine. Tapi as far as I know ya, di sini tuh kita nggak bisa pakai private image karena kita nggak bisa supply credentials-nya. Jadi that's why di sini kita pakai public image ya. Nah terus kita bisa set environment variables-nya gitu. Kita mau set apa? Di sini coba aja gitu, metodenya itu tes namanya. Nah, dan ada 3 steps.
stepnya ini apa aja sih artinya step itu? Jadi di dalam satu job itu kita bisa define apa yang harus dilakukan job tersebut gitu. Nah, di sini yang pertama jelas check out. Check out ini ya basically nge-clone reponya, gitu kan. Kita bisa sebenarnya kita bisa define apa directory-nya gitu kan. Apa bla bla bla, tapi kita taruh di default aja, terus kita run npm install gitu kan, install dependensinya, terus baru kita jalan tesnya. Nah, dan di sini dan run ini itu kita apa step run ini kita harus supply sendiri namanya itu apa. Jadi name-nya ini yang nantinya akan muncul di steps-nya job itu, nanti bisa kita lihat bareng-bareng seperti apa, dan komen apa yang akan di-run. Ya, dalam hal ini adalah npm install gitu, npm i, dan namanya adalah install dependencies. Nah, terus untuk job yang kedua itu kurang lebih sama, mirip stepnya. Kita check out dulu, terus install dependencies, dan tapi bedanya di akhir doang. Kita nge-build si source-nya, itu bukan testing. Nah, terus di akhir kita define workflow. Jadi gue bikin ada dua workflow gitu ya. Yang pertama tuh namanya bikin testing aja kali ya. Filter ya, ada juga ada bisa kita bisa filter by branch ya, atau apa pakai apa tag juga kondisional, misalnya tagnya di push ya baru kita run workflow-nya gitu. Itu bisa juga di sini untuk for simplicity sake gue bikin filter branch ignore master. Nah, ignore ini apa? Artinya dia akan jalan di semua branch kecuali di master. Itu untuk workflow yang testing. Nah, kalau untuk workflow yang build, ya, gue filternya sama, pakai branch juga, tapi di sini gue pakai only, yang mana artinya dia cuma akan running di master. Dia nggak akan running di branch lain. Mungkin kita bisa coba tes ini, mau gue push dulu, coba gue commit. Ya, hopefully ini no problem ya, karena udah ini agak terburu-buru juga gue bikinnya. Let me share my window aja deh. Sorry, my entire screen. Oke. Sini kebetulan gue juga baru nge-add reponya ke Circle CI gitu ya. Oke. Oh, main. Oke. Ini udah gue push deh. Oh, di main.
belum repostnya. Pushing. Dan financing case slot as check name. Oke. Sini ada error ya di config-nya. Jadi sebenarnya baiknya sebelum kalau kalian lagi bikin selesai config ini, kalian juga install CLI-nya di lokal. Jadi kalian bisa tes dulu validasi apakah config kalian udah benar atau belum gitu. Dengan cara ini, selesai config validate, dia akan ngecek config kalian. Nah, ini dia. Wow, docker not found. Oke, docker not found. Oke, kayaknya harusnya docker. Oke. Ya, fokus lagi. Tanya dong, ini pas kita validate itu berarti dia validate yang ada di remote atau validate yang ada di lokal? Validate yang ada di lokal. Oh, di lokal, oke. Okay. Yes. Sama type array. Contohnya string key selalu string. Satu job build. Oke, mungkin ini. Sorry ini udah. Docker tetap sequence. Oke. Wait, sebentar ya. Sorry. Cek ini dulu. Apa namanya? Contekan. Biasa, it happens kalau demo kan grogi gitu softwarenya. Iya. Oke, dia harusnya array berarti. Oke. Let me share lagi. Bentar, kita cek dulu ya. Lihat dulu. Lihatkan untuk skema. Apa nih? Filters is allowed key. Aduh, mohon maaf guys, sebentar. Kita semangat guys, semangat ke speaker kita. Sorry ya, ini kurang persiapan, jadi seperti ini. Okay, let me try without filter dulu ya. Oke. Biar mungkin kelihatan dulu. Nah, sambil nunggu Kak Ferry, boleh kali ini Kak, aku ingetin dulu sekali lagi kita ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Jadi teman-teman boleh banget follow Instagram kita @coolcool.tech. Nah, ceritain deh gimana pengalaman kamu workshop hari ini. Kan sambil nunggu-nunggu nih,
foto-foto masukin ke Instagram Story, terus tag kita. Nanti kita akan repost, ya kan Kak? Betul Kak Puji? Betul, betul. Oke, this is papan running. Jadi sorry ya, kesalahan teknis. Jadi basically gue create dua paralel workflow gitu. Yang satu namanya build, yang satu namanya testing. Nah, dalam testing ini ada apa? Nah, ini tadi. Jadi bentar, pelan-pelan deh. Nanti jadi gue lihat dalam workflow testing gitu ya. Gue bikin job yang namanya unit test. Nah, dalam job unit test ini ada beberapa steps gitu kan. Nah, yang pertama ini kayak dua ini itu otomatis akan dilakukan oleh si SQL CI itu sendiri gitu. Dia akan prepare environment-nya gitu kan. Terus dia prepare environment variable-nya. Nah, ini dan di SQL CI itu ada beberapa environment variable yang diinjek otomatis sama SQL CI. Jadi bisa kalian langsung pakai kayak ini misalnya kayak CI sign true gitu. Sebenarnya tadi gue harusnya nggak perlu add lagi di komennya gitu ya. Nah, terus branch-nya apa gitu kan, build number berapa, URL-nya apa gitu kan, nama job-nya, terus SHA1-nya gitu. Nah, ini basically cukup berguna kalau misalnya kita mau build image kita gitu ya, buat nge-tag image kita, karena kan biasanya paling ya latest gitu kan, kita build image gitu kan, terus kita tag sebagai latest. Nah kan kalau kita mau deploy itu ke mau update image yang di clusternya itu kan tagnya harus beda gitu kan, unless kayak kita specify ya full image policy-nya jadi always gitu. Nah tapi kita nggak mau lah di production full image policy-nya selalu always gitu, jadi makanya kita bisa pakai salah satu alternatifnya selain tag latest adalah kita bisa pakai SHA1-nya Circle CI ini gitu untuk sebagai tag image kita gitu. Nah, terus checkout code ini adalah step checkout yang tadi gue tunjukin gitu. Jadi dia akan men-checkout code kita gitu ke default directory-nya si image yang kita pakai sebagai CI base-nya. Nah, terus style dependency ini yang tadi gue tunjukkan adalah NPMI. Jadi biasanya di atas ini itu si SQL CI-nya bakal nunjukin apa sih yang kita jalanin gitu. Nah, dalam hal ini adalah NPMI. Nah, ini outputnya semacam. Nah, terus ini adalah job yang kita lakukan, yang kita define step yang kita define tadi, yaitu run test. Gitu. Nah, ini untuk workflow-nya si testing. Nah, kalau untuk workflow-nya satu lagi yang build, ya. Nah, itu ada namanya build job. Ya, kurang lebih sama ya sama install dependencies, tapi di akhirnya itu adalah build source. Nah, di sini makanya saya define npm run build gitu. Nah, sebenarnya untuk optimization gitu ya, karena kan seperti yang udah gue bilang tadi, CLC ini pricing-nya based on build minutes ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat total durasinya kayak hampir 1 menit untuk masing-masing workflow gitu. Nah, gimana sih cara kita menghemat build minutes itu? Salah satunya sebenarnya ada yang namanya caching. Jadi seperti yang kita lihat gitu ya di dua job ini ada satu step yang sama, yang mana itu adalah npm install gitu kan. Dan basically kalau emang itu dalam sebuah artefak ya berarti harusnya outputnya sama gitu kan. npm install ini akan menghasilkan output yang sama. Nah,
kita bisa untuk mempercepat build prosesnya, kita bisa meng-cache result dari npm install itu. Jadi nanti di subsequent job gitu atau workflow selanjutnya gitu, itu kita bisa apply aja si caching-nya gitu. Jadi kita nggak perlu install semuanya dari awal lagi, dari nol. Gitu. Jadi itu akan mereduce build minutes kita. Gitu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan gitu mereduce build minutes kita, salah satunya adalah parallel execution. Nah, parallel execution-nya apa? Jadi ini sedikit advance topik yang harus saya. Jadi kalian bisa define, jadi kalian pasti punya testing kan, dan mungkin testing kalian itu cukup exhaustive gitu kan, cukup detail, jadi bisa makan waktu lama. Nah, kalian bisa kayak minta dalam tanda kutip Circle CI untuk nge-run tes kalian ini dalam paralel gitu. Jadi nanti Circle CI akan jadi ada beberapa as far as I know, ada beberapa cara pembagian tes ini gitu ya. Pertama adalah bagian dari kayak lama tesnya itu berjalan. Jadi pasti kan pas pertama kali ya kita nggak bisa tahu lah tiap tes itu jalannya berapa lama gitu kan. Tapi along the way kita kan provide artifak tesnya itu ke Circle CI gitu. Itu salah satu prerequisite-nya. Jadi kita harus format output tes kita ke format yang emang di-recognize sama Circle CI, dan nantinya itu akan masuk ke sini gitu. Kayak gini. Jadi Circle CI bisa automatically ngebantu kita untuk ngebagi tes kita jadi beberapa paralel tes gitu. Walaupun sebenarnya itu ya sequential test gitu, tapi kayak saya bisa ngebagi itu jadi beberapa parallel runs dengan harapan itu bisa mereduce build time kita. Tapi sepengalaman gue ya, I'm not sure apakah emang gue yang konfigurasinya salah atau gimana, tapi sepengalaman gue justru parallel run ini agak lebih lama dibanding ya di usual sequential kayak gini gitu, cuma kayak satu doang gini. Ya gue sendiri masih belum tahu penjelasannya itu apa gitu ya, and that's why kayak sampai saat ini pun kita di asumsi semuanya masih sequential kayak gitu. Itu sih mungkin. Terus dari sini juga ini yang gue sempat sebut di awal tadi ya, ini eksekutornya Docker Medium. Jadi biasanya kita bisa define kita mau pakai size Dockernya itu sebesar apa gitu ya. By default dia akan pakai medium, yang mana itu ada 2 CPU dan 4 GB RAM gitu. Udah sih itu simple demonya. Mungkin ya mungkin agak kurang menarik ya, agak kurang kebayang gitu ya. Oke, give applause dulu deh ke speakernya. Virtual applause. Oke, ada lagi Fer demonya? Udah back to mungkin Q&A aja kali ya. Yep, Q&A aja kali ya. Mungkin kalau dari kita sih feel free to open to like unmute mic-nya untuk bertanya, jadi nggak masalah.
tanya aja gitu. Kita first come first serve aja. Kalau yang pertama nanya silahkan unmute terus bisa bertanya langsung kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue mau coba ngawalin sih. Nah, tadi kan sempat bilang ya kalau misal si Docker Hub itu, kalau misal Docker Hub-nya private nggak bisa. Yes. Tapi tadi sempat ditunjukin kalau misal bisa pakai ECR gitu. Iya, berarti cara ngebikin private, berarti strateginya bisa kita bikinin kayak repo Docker registry sendiri gitu ya? Sebenarnya nggak bisanya itu untuk base image-nya. Jadi di mana pipeline kita akan running, gitu. Jadi nih, nah di sininya gitu. As far as I know, ini kita nggak bisa pakai image yang private, karena ini kayak ya basically di mana kita akan running, gitu. Kalau misalnya iya. Tapi kalau misalnya di dalam steps-nya gitu, misalnya kita mau nge-push itu ke private Docker Hub atau kayak gue gitu ke ECR gitu kan, yang mana pasti itu private, itu nggak masalah gitu, itu bisa possible. Tapi I see. cuma di sini aja di mana job kita akan running itu, as far as I know itu nggak bisa private Docker image. I see. Jadi kalau misal kita pakai Docker image yang buat nge-running build-nya, nggak bisa dari yang private repo. Tapi kalau misal tadi ECR tadi maksudnya kita nge-push ya dari job yang running di Circle CI ke suatu container registry kayak gitu. Yes. I see. Oke, cukup jelas dari pertanyaan gue tadi. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain gitu? Atau ini bingung semua ya? Saya bingung nih. Jangan-jangan nggak ada yang paham gitu apa itu CI/CD ini. Oke. Kalau nggak ada, boleh silakan. Oke. Selamat malam Mas Ferry. Perkenalkan saya Eki. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Mas terkait yang sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama tuh, sebelumnya saya masih awam juga ya dalam dunia CI/CD, jadi mungkin pertanyaannya mendasar kali ya gitu. Jadi yang pertama, kapan sih CI/CD ini dilakukan kalau di dalam sprint? Apakah setiap di akhir sprint atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara menentukan tool CI/CD yang tepat? Apakah tergantung framework yang digunakan oleh si developer ataupun si QA engineer-nya? Gitu. Terus yang ketiga, kan saya melihat beberapa role seperti developer ataupun QA, ada juga DevOps, semuanya itu responsibility itu kadang diminta harus mengerti CI/CD. Nah, seberapa besar scope masing-masing itu? Jadi developer tuh dari mana ke mana si CI/CD itu harus mengerti atau apa yang dilakukan, terus QA engineer dan tentunya mungkin DevOps yang lebih banyak scope-nya untuk di CI/CD tersebut. Dan yang terakhir, tadi kan file YAML itu udah di show ya, bahkan yang dari tempat Mas juga udah diperlihatkan tadi. Tadi saya juga melihat di situ ada integration test. Nah, jika nanti ada end-to-end, berarti tinggal ditambahin aja di bawahnya itu ya Mas. Paling pertanyaan 4 itu aja sih Mas. Terima kasih Mas, boleh dijawab. Oke, makasih. Sorry, Ji, gue nggak keep track, Ji. Lu nggak, Ji? Oke, ada empat. Jadi ada pertanyaan, guys. Pertanyaan pertama. Sorry, ada Iko dari mana ya? Anyway, lanjut lagi. Jadi pertama, kapan CI ini dijalanin gitu? Apakah ini awal sprint, akhir sprint kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya ini dijalanin setiap ada PR sih. Setiap ada
PR ke jadi tergantung flow di tempat kalian kayak gimana ya. Kalau di asumsi sendiri flow kita adalah ya setiap mau ada sesuatu gitu ya, kita create branch baru gitu, fitur branch dari develop baru kita submit PR pull request ke develop. Nah, saat pull request itu terjadi gitu, nah si CI ini tuh akan jalan gitu. Jadi kalau di asumsi setiap pull request itu dia akan jalanin semua testing kita, unit test, integration, dan end to end gitu. Jadi di PR tuh akan jalanin testing doang, dan saat di develop dia akan jalanin testing sekali lagi, kemudian dia akan deploy ke development. Nah, saat ada merge ke staging, nah itu dia masih jalanin tes lagi dan merge ke staging gitu. Dan baru saat merge ke master itu nggak ada testing, itu akan langsung deploy ke master. Gitu. Jadi pertanyaan masalah di mana dalam sprint ya nggak ada ketentuan khusus sih. Mungkin bagian deployment ke production-nya aja yang itu bisa kalian obrolin lebih lanjut sama PM kalian gitu ya. Kalau kita sendiri internally kayak kita cuma boleh deploy Senin sampai Rabu. Untuk Kamis Jumat tuh no deploy day. Unless kayak ada hotfix atau memang kayak something urgent gitu. Selain itu kayak it's not nggak diperbolehkan untuk deploy di Kamis Jumat gitu. Kalau nomor 2-nya apa Ji? Pertanyaan Ji? Oke, bentar sebelum nomor 2, nomor 1 ada ini nggak follow up nggak Mas Eki? Oke, berarti dia by trigger ya Mas ya? Sorry, by apa? Dia si CICD ini berjalan ketika di trigger aja gitu ya? Yes, jadi setiap ada push dia akan ke trigger. Gitu. Oke. Kalau di kita ya. Oke, bagi yang belum begitu familiar dengan Git ya, kalau PR itu maksudnya pull request. Itu term di GitHub kalau kita mau ngajuin kalau kode yang kita berubah gitu, mau gabungin ke ibaratnya cabang utamanya kayak gitu. Jadi bagi yang belum familiar ya. Oke, next-nya pertanyaan kalau nggak ada follow up lagi tentang gimana sih cara pilih tools CI/CD yang tepat gitu, kata dari Mas Eki. Oke, cara pilih tools yang tepat. Sebenarnya depends on, kalau gue sih milihnya satu jelas pricing itu paling penting gitu ya, karena kita pasti working with private repo gitu kan. Dan biasanya ujungnya sih jatuhnya ke GitLab gitu, karena GitLab punya CI sendiri gitu kan, dan gratis. Jadi pasti banyak yang jatuhnya ke GitLab. Kalau memang kayak itu agak restricted in pricing. Terus kedua, supportnya nggak cuma dalam bentuk community ya, tapi juga support dari si company-nya itu sendiri, gitu, seperti apa. Terus yang ketiga adalah ya kemudian untuk integrasi dengan tools lain yang kita pakai, kayak dalam hal asumsi adalah ya gimana sih kita ke ECR gitu, kalau misalnya yang pakai ECR, atau kayak ke Google Cloud yang Google Cloud equivalent gitu, Google Cloud Repository atau apa gitu namanya gitu kan. Terus kayak untuk deploy, kalau sampai Kubernetes untuk deployment-nya kayak gimana sih, ribet nggak sih kalau mau running kubectl command-nya gitu, atau misalnya masih kayak SSH ke server gitu, itu bakal ribet nggak, bakal bisa nggak SSH ke server gitu, butuh konfigurasi tambahan atau enggak gitu. Jadi nggak ada one size fits all solution sih, pasti setiap company akan punya pertimbangan masing-masing. Terus juga pertimbangin juga expertise tim kalian gitu, apakah kalian punya dedicated DevOps atau memang kayak ya basically ya semuanya ya harus bisa semua hal gitu. Kalau kalian punya dedicated DevOps ya mungkin Jenkins atau drone yang kalian host sendiri itu akan jadi opsi yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak punya DevOps kayak kita waktu di awal-awal, ya manage platform kayak CI ini adalah
opsi yang paling visible gitu, dibanding Jenkins. Itu sih. Oke. Gimana Mas Eki? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah menjawab, Mas. Oke, kita next ke yang ketiga ya. Jadi kan ada banyak roles tuh, ada Dev, QA, DevOps, semuanya harus tahu responsibility-nya masing-masing. Nah, kalau misal di CI/CD sendiri gitu, Dev, QA, DevOps ini kayak gimana gitu posisinya gitu. Mungkin Kak Ferry bisa share dari ini ya, dari dari pengalaman kayak gitu mungkin. Oke. Kalau di asumsi sendiri ya, jadi kita belum punya QA ya, kita baru akan ada incoming QA minggu depan. Jadi saat ini semua tes itu ditulis oleh engineer. Jadi kalau misalnya ada yang commit, misalnya nambah fitur baru gitu ya, dan itu tanpa testing, tanpa unit atau integration testing itu akan gua auto reject di PR-nya, gitu. Dan jadi si engineer itu responsible dengan code yang mereka tulis gitu, untuk ngetes code yang mereka tulis. Nah, kalau untuk si DevOps-nya sendiri itu responsible ya untuk make sure pipeline-nya ini jalan gitu ya, dan saat ada masalah di pipeline-nya dan itu nggak berhubungan dengan testing gitu, misal kayak sempat ada masalah saat mau deploy ke Kubernetes, ke clusternya misalnya. Nah, itu udah ranahnya si DevOps, karena kan kalau di kita ya diasumsi engineer ya cuma sampai testing doang gitu. Kalau udah menyangkut infra kayak gitu ya itu udah ranahnya DevOps gitu. Jadi kalau kita pembagiannya seperti itu ya. So far. I see. Oke. Jadi ini ya, Kak Ferry ya, berarti kalau dari asumsi sendiri, adanya engineer sama DevOps kayak gitu. Kalau misal DevOps itu, engineer itu lebih ke nulis kodenya sama nulis kode yang buat ngetes kodenya sendiri gitu kan. Yes, betul. Terus DevOps tuh ngasih kayak infranya, mastiin si pipeline ini jalan, kayak connect ke ECR-nya gitu-gitu ya berarti. Yes, betul. I see. Nah, ada gap nih guys soal QA. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain ada pengalaman nggak tuh CI/CD QA itu gimana perannya kayak gitu? Dari kayak teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa share di sini. Kalau misal ada juga boleh silahkan unmute kayak gitu. Oke. Ada nggak nih ya yang mau share? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaannya dari Mas Eki yang terakhir. Nah, dia bilangnya gini, kalau misal ada end-to-end test, ini maksudnya end-to-end test itu kayak QA test gitu ya? Kayak yang Selenium gitu-gitu ya? Mas Eki? Iya, Mas, benar. Oke. Nah, itu berarti kalau dimasukin ke Circle CI caranya gimana gitu ya pertanyaannya? Kurang lebih begitu, Mas. Yes, kayak gitu pertanyaannya, Fer. Oke, jadi sebenarnya kalau kita end-to-end tuh, karena kita microservice ya, dan that's why kita pakainya monorepo. Jadi end-to-end di kita itu adalah dari gue paling atomic dulu deh. Jadi unit test itu kan basically ya function level lah ya, semuanya di mock gitu kan. Nah, integration adalah kita udah mulai integrasi dengan real database gitu, walaupun dengan mock data. Nah, dan itu masih dalam sebuah service ya, di sebuah service yang sama. Nah, di kita end-to-end test itu lebih ke multi service test gitu. Jadi basically misal ada dalam kasus asumsi misal kayak nulis berita gitu kan pasti kan kalian harus masukin kategori gitu kan, terus masukin tag juga gitu kan, kalau seperti itu. Dan nah itu kan involve di kita itu kan involve multiple service. Jadi misal ada kayak artikel service gitu misalnya, terus juga ada authentication service gitu kan, terus ada topic service segala macam. Nah, itu kita running Docker in Docker. Jadi kan kita base-nya tadi kita lihat kita pakai base-nya Circle CI yang Node ya. Nah, jadi kita running Docker Compose di dalam situ. Jadi karena kita harus jalanin multiple service kan, yang mana kayak
kalau kalian pakai Docker, cara gampangnya untuk running multiple service adalah ya pakai Docker Compose gitu kan. Kita kan bisa langsung jalanin beberapa image sekaligus. Jadi ya di situ kita do end-to-end testingnya gitu. Jadi ada term ini di GitLab CI juga jalan sih setahu gue ya, as far as I know, namanya Docker in Docker. Jadi kita jalanin Docker di dalam Docker gitu. Agak Dockerception, tapi ya that's the way that it works. Oke, gimana Mas Egi? Apakah menjawab? Sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas Ferry. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Egi. Oke, buat sedikit gambaran aja kalau misal tadi bikin Docker itu apa? Docker itu kayak teknologi semacam VM, tapi lebih ringan untuk membuat kontainer dari suatu aplikasi gitu. Bisa OS, bisa aplikasi web, bisa macam-macam kayak gitu. Sebagai info aja kalau misal ada yang nggak nyambung ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Andri. Kebetulan dia nggak bisa unmute karena ada masalah koneksi katanya gitu. Jadi pertama, tadi dijelaskan bahwa Circle CI based on cloud, tapi apakah bisa diimplementasikan semisal dalam dedicated server kayak gitu? Jadi bisa nggak kayak pakai server sendiri buat running eksekusi Circle CI-nya gitu? Sebenarnya ada Circle CI on-premise, tapi suara saya yaitu fiturnya nggak selengkap yang manage service yang di cloud-nya gitu. Jadi kalau nggak salah nggak ada workflow. That's one downside gitu kalau pakai Circle CI di dedicated server gitu. Dan ya in my opinion sih kayak kalau kalian mau CI/CD on dedicated server kayak jangan Circle CI. Mending kayak go with yang emang ya udah terbukti aja gitu, kayak Jenkins lah, atau mungkin kayak kalian mau nyoba yang cloud first kayak drone.io gitu. Tapi jangan selesai karena memang kayaknya sih second class citizen sih yang dedicated servernya itu. Oke, I see. Oke, jadi kayak kalau misal Circle CI ini kayak first class citizen-nya lebih ke ini ya, yang servernya dari si Circle CI sendiri gitu. Ya, kalau mau kayak colokin sendiri kayak model-modelnya si GitLab atau Jenkins atau drone mungkin nggak begitu enak gitu ya. Oke, yang kedua ada pertanyaan lagi nih, follow up dari Mas Ahmad Andri ini. Apakah perlu ada guideline khusus untuk engineer jika kita menggunakan Circle CI? Apabila dalam sehari misalkan ada banyak request merging. Saya kurang paham, tapi maksudnya mungkin gimana cara manage gitu kalau ada banyak merge request kayak gitu. Untuk menghemat build time kali ya, karena kan selesai based on minutes kan ya. Ya mungkin. Apa ya? Kalau yang kita lakukan gitu ya, karena kita pakai monorepo juga, ya itu tadi, yaitu kayak cuma men-trigger package yang ada perubahan gitu ya. Jadi kita benar-benar ngecek ke dalam source code-nya, kita cek ini ada gampangnya pakai git diff atau mungkin pakai lerna gitu ya, lerna change atau lerna ls gitu misalnya, untuk ngelihat ya package mana aja sih yang berubah dan cuma jalanin pipeline yang berhubungan dengan package itu gitu. Karena jadi mau sebanyak apapun dia nggak akan run seluruh pipeline-nya gitu. Itu akan ya disebut sendiri ya kalau itu yang kita lakukan gitu ya, tiap push atau tiap PR kita jalanin seluruh pipeline itu mungkin seminggu juga udah habis kuota kita buat sebulan dan kita harus kayak upgrade plan kita ke yang lebih mahal lagi gitu. I see. Betul, ada follow up nih. Kalau misal pakai monorepo ya kan, yang kayak diasumsi tadi, itu kan ada banyak service, berarti itu kita nge-regexin kayak masing-masing folder aja atau gimana tuh supaya menghemat tadi? Yang kita lakukan semacam itu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa solusi ya, mungkin selain pakai script yang kita pakai juga itu ada di GitHub kok, ada yang open source itu. Bisa juga pakai lerna gitu, jadi kita kayak lerna pakai command lerna change atau lerna ls gitu, jadi kan itu dapat listnya apa yang berubah, nah itu kita feed, jadi kita basically kayak
do post request ke API-nya Circle CI gitu. Jadi kayak kita flag service mana aja yang berubah gitu kan. Dan itu makanya di konfignya asumsi kita ada yang namanya parameter. Nah, itu jadi kita parameternya kita jadiin kita post gitu kan, kita parameter kita jadiin true. Nah, makanya itu akan ngerunning si pipeline untuk package tersebut. Itu a bit kompleks sih, dan makanya sebenarnya belum ada, as far as I know ya, belum ada satu CI/CD tools yang benar-benar support monorepo gitu. Jadi ya do monorepo at your own risk sih sebenarnya kalau mau. Oke. Berarti kayak itu ada job di mana? Ada job yang ada di Circle CI yang trigger job lain gitu ya? Yes, betul. Jadi ada satu job yang ngecek package apa aja yang berubah gitu kan. Nah, nanti jobnya ini itu ya akan nge-trigger job lain dengan cara yang nge-hit API-nya Circle CI langsung. I see. Nah, pertanyaannya gini, misalnya kan kayak misalnya kita punya kode misalnya, authentication misalnya, kayak authentication misalnya, tiba-tiba kalau kita ngetesnya cuma spek yang hubungannya sama authentication, tapi ternyata ada somewhere integration test di tempat lain yang nggak keren, tapi apa namanya gagal, sebenarnya kelihatannya gagal, tapi karena kita nge-run testnya cuma buat di file yang kayak gitu, regex-nya gitu, terus tiba-tiba jadinya nggak ketes tuh. Nah, itu gimana tuh cara mitigasinya? Sebenarnya itu kalau di kita ya, kalau di asumsi ya, kita pun sampai deployment pun seperti itu gitu ya. Jadi kita akan cuma deploy service yang emang ada perubahan gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada ya somehow gitu ada service lain yang ternyata gagal. Jadi gini, sorry juga baru nangkep. Oke. Jadi misal ini konteksnya dia lagi jalan, dia make changes di 2 package atau kayak di 1 package doang nih. Oke, misalnya gini, misalnya kita punya file satu gitu ya, tapi file ini ternyata dipakai di tempat lain. Yang mana mungkin kalau ngerunning speknya kan bisa pasangan ya, kalau misal ada user JS, bisa ada user test JS gitu misalnya. Nah, tapi ternyata ada tes lain yang mungkin integration test yang pakai itu juga, tapi nggak keren gitu sama siapa namanya, sama si testingnya gitu loh. Gimana cara mitigasinya gitu? Okay. Kalau di kita ya, itu fortunately itu nggak akan terjadi karena kalau ada dependensi seperti itu gitu, itu berarti udah beda service. Oh, I see. Gitu loh. Jadi kayak nggak kalau dependensinya masih dalam satu service itu pasti tesnya akan running gitu. Tapi kalau dia dependensi udah beda service ya ya itu biasanya kan itu akan jadi library gitu kan, akan jadi dependensi dari si service A itu tadi gitu. Jadi si service A ini akan tetap jalan karena kan nggak bisa dependensi file antar service kan. Itu akan nge-break ya monorepo itu sendiri. Oh, I see. Jadi mitigasinya kalau misalnya by version ya, kayak ada library gitu ya? Yes. I see. Oke, apa namanya, dari kita mungkin ada udah mau habis waktunya gitu. Jadi saya kasih kesempatan lagi satu orang untuk bertanya gitu, silahkan. Ini ada yang pertanyaan ketiga, referensi. Oh, referensi, sorry. Oke, referensi gimana tuh referensinya? Referensi nggak ada ya, gue nggak ada referensi spesifik ya. Paling benar dari dokumentasinya CI aja ya. Udah cukup ekstensif kok dokumentasinya. Ya, dan a few blog post here and there gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih kayak hampir 90% kayak gue baca dokumentasinya doang. Gitu. Nggak ada source luar khusus gitu untuk config-nya Circle CI. Oke, cool.
Ada Eh, follow up dari Ahmad Andri nih. Oke, sudah menit selesai. Eh, Oke. Eh, Hambatannya kalau misalnya kita mau ngubah pipeline untuk production, itu kan nggak bisa kita tes ya. Eh, karena kalau ya salah-salah kita deploy production tanpa kita pengen. Itu aja sih. Jadi ya selalu sedia playground khusus buat ngotak-ngatik si apa pipeline si config-nya gitu. Karena ya salah-salah kita ngerusak production kan itu again customer jadi nggak senang gitu kan, tim bisnis juga nggak senang. Jadi ya itu aja sih susahnya manage ini. Dan filenya yang gede itu pain pain in the butt banget sih. 1.300 line of code dan nggak bisa dipecah whatsoever. Jadi ya harus benar-benar teliti. I see, I see. Oke, saya kasih terakhir nih ya kesempatan lagi buat yang bertanya. Kalau ada pertanyaan silahkan unmute aja terus bertanya langsung kayak gitu. Kayaknya nggak ada nih. Bingung atau paham nih teman-teman gitu. Pada kemana nih teman-teman kita di sini semua nih? Oke, kalau gitu apa namanya sesi presentasinya mungkin sudah ya dari sesi Q&A ini. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua gitu, dari Mas Eki, dari Mas Andri gitu. Nanti kalau misal ada kebingungan bisa kontak kayak Kak Ferry langsung di email dan phone number tadi, atau bisa juga masuk ke grupnya Cool di cool.to/telegroup kayak gitu. Nah kalau gitu ya saya kembalikan lagi mungkin ke ini ya, ke hostnya ya, ke Tata kayak gitu. Thanks Fer, apa namanya udah nge-sharing banyak hal gitu tentang circle CI, termasuk kayak sedikit ngebocorin resep juga dari apa tadi asumsi kayak gitu. Luar biasa banget sih. Nanti apa namanya kita akan apa ya summarize dan juga akan kita repost juga kayak video ini di apa namanya di YouTube, dan jangan takut nanti yang script kita sembunyiin kayak gitu. Siap. Thank you, Ji. Oke, thank you. Kak Ferry, Kak Puji. Ya. Wah, terima kasih Kak Puji. Seru banget tadi materinya ya. Semoga materi malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Oke nih, aku sekali lagi nih teman-teman mau ingetin sebelum aku close, hari ini kita Cool ada giveaway. Jadi untuk teman-teman langsung aja follow Instagram Cool di @coolcool.tech. Nah, di sini kita ada hadiah 2 merchandise untuk 2 orang yang beruntung. Yang pertama ada tumbler dan yang kedua dari Cool. Kalau teman-teman tadi enggak tuh sebenarnya Kak Puji tadi udah pakai t-shirt Cool warnanya ungu, ada tulisannya Cool, keren banget sih. Cool ya kan? Seperti tagline kita. Oke, nah teman-teman ini juga sosial media kita, aku ingetin sekali lagi. Jadi yuk join langsung ke komunitas Cool Technology di Telegram, yaitu cool.to/telegroup. Terus juga untuk kamu yang, oh tadi materinya apa ya gitu, agak-agak lupa, langsung bisa nonton di YouTube kita dan juga sosial media kita yang lainnya untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi aku ingetin, saat ini Cool lagi open internship dan juga freelance. Jadi untuk kamu yang lagi cari info internship atau freelance, langsung aja kunjungi di cool.to/careers atau cool.to/internship. Atau juga bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Oke, nah di sini kita ada games Mentimeter sebentar. Teman-teman boleh langsung masuk ke Mentimeter di www.menti.com and use kode 3776619. Oke, mungkin boleh di-unmute ya biar 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 ada suara-suaranya. Suara aku masih jelas nggak ya? Kedengeran kok.
BTW suaranya hilang. Halo? Ada suaranya nggak, Kak? Iya, Oke. ada. Oke, teman-teman boleh langsung kunjungi di www.menti.com. Terus masukin kodenya 3776619. Diulangi sekali lagi ya, teman-teman. 3776619. Oke, di sini teman-teman boleh tanya lagi nih ke ask anything to the speaker atau juga pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. 3776619. Oke. Udah semuanya masuk ke Mentimeter? Oh, udah ada satu orang tuh. Nope. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Oke. Nih, teman-teman juga boleh minta sedikit testimoninya atau sarannya apa sih, what do you think about this event? Jadi kayak pengalaman teman-teman yang dirasain hari ini kayak feedbacknya nih kita tunggu banget. Misal kayak, ih keren banget acara malam ini, bermanfaat sekali atau apapun itu terserah boleh share apapun. Wah, thank you. Udah ada nih, amazing, luar biasa keren. Ngebul, keren. Kenapa tuh bisa ngebul tuh? Berarti emang bener-bener dengerin banget gitu ya, Kak? Jadi kayak masuk langsung. Boleh dipraktekin. CICD Circle C. Oke, cool. It's cool. Cool, so cool. Thank you. Terima kasih lah teman-teman yang udah respon. Yang lainnya boleh juga. Ayo nih masih ada kesempatan waktu sebentar lagi. Boleh juga ini upload di Instagram kamu. Orang yang beruntung apa nih? Nagih sih, yay! Nagih next tentang QA dong. Oke, materinya tentang apa sih gitu? Yang penting masih berkaitan dengan software development gitu. Yang ada request silahkan ditulis di sini nanti kita sebagai tim dari Cool yang cool akan terima nih feedback teman-teman siapa tahu nanti ke depannya akan langsung diselenggarakan gitu. Karena sebentar lagi nih kita juga ada event tanggal 11 nanti build and deploy your first website. Aku ini sedikit deh kasih bocoran jadi bisa langsung daftar di meetup kita juga. Itu seru banget sih pasti akan insya Allah bermanfaat juga. Belajar GitLab, belajar Ruby on Rails, QA dong, siap ditampung pertanyaannya. Thank you so much ya teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Aku dari tim Kulkul, Tata mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Good night everyone. Thank you. Iya, jangan lupa untuk ikut giveaway ya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you guys. Terima kasih banyak, Kak. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Ferry dan teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Ditunggu giveaway-nya ya di Instagram. Thank you. Iya, kalau mau dapat ini. Iya, merchandise-nya keren banget. Cool. Oke, bye guys.